transisi jadi orang dewasa. Yang pasti hidup udah gak seringan dulu. Dan in this economy, tiap hari ngos-ngosan mikirin masa depan. Nggak tahu udah pusing. Kali ini aku mau sharing hasil refleksi aku tentang perbedaan yang aku temukan setelah masuk ke fase young adult yang bekerja kantoran. 1. Soal kesalahan. Jadi ketika dulu kita bikin salah atau kita nggak nurut sama satu aturan, sebagai anak-anak atau remaja itu biasanya kita tuh dimarahin sama orang tua atau guru. Normalnya kan demi kebaikan kita sendiri, biar kita nggak celaka, nggak terjerumus ke jalan yang salah. Tapi sebagai orang dewasa, kita tuh bakal dimarahin sama orang di sekitar kita atau sama bos misalnya, itu karena kita merugikan orang lain. Jadi kalau dipikir-pikir, anak-anak tuh biasanya dimarahin demi kebaikannya. Sedangkan orang dewasa, kalau misalnya bikin salah, biasanya ya dimarahin karena merepotkan orang lain, karena abai akan tanggung jawabnya. Terus kedua, soal pencapaian. Ini sebenarnya nggak semua sih, cuman ada aja tuh yang kayak gini. Jadi ketika kamu bagus dalam melakukan sesuatu, kamu berbakat deh misalnya, atau kamu pinter. Sebagai anak-anak atau remaja, respons dari orang-orang sekitar itu entah kenapa kerasa lebih suportif aja. Ih pinter, ih keren, congratulations ya, gitu-gitu kan. Tapi setelah kecemplung ke dunia orang dewasa ini, responsnya tuh entah kenapa. Karena aku suka mengobservasi orang, ada aja gitu orang-orang yang malah takut tersaingi, terancam, takut posisinya direbut, dan lain-lain lah. Jadi dulu tuh when you're doing great at something, kamu dimotivasi, disupport, respons orang-orang tuh positif. Sedangkan di kalangan orang dewasa dari berbagai usia nih, aku ngeliat ada kecenderungan dimana orang yang menonjol itu malah jadi diwaspadain atau bahkan mungkin disinisin. Ada pergeseran dari behavior yang dulunya saling mendukung, itu jadi ke behavior saling berkompetisi. Tapi kembali lagi ini tergantung lingkungannya ya. Terus ketiga, soal aktualisasi diri. Berkurangnya platform untuk aktualisasi diri ketika udah masuk usia dewasa, udah lulus kuliah. Buat anak-anak atau mahasiswa yang punya hobi, itu biasanya suka ada banyak tempat les dan lomba-lomba yang bisa diikutin. Buat yang pintar akademis, bisa dapat ranking di kelas, dapat piala, ikut olimpiade. Tapi sebagai orang dewasa, ruang-ruang buat berkembang itu rasanya makin sempit. Ini kecuali kamu punya bakat yang benar-benar menonjol ya. Jarang ada tempat buat tampil atau sekedar mengukur kemampuan. Akhirnya malah berakhir stuck di rutinitas kerja. Jadi kita mesti lebih aktif aja sih, nyari wadah sendiri, entah itu lewat komunitas atau proyek pribadi. Jadi menurutku aktualisasi diri setelah dewasa itu bukan lagi fasilitas yang tersedia otomatis. Itu jadi sesuatu yang harus kita perjuangkan sendiri. Memang sih banyak lembaga-lembaga yang sebenarnya terbuka untuk semua usia, tapi tetap aja pasti nggak sebanyak yang buat anak-anak dan mahasiswa kan. Terus keempat, uang itu jadi tolak ukur utama. Dulu itu rasanya suka banget ngabisin waktu berjam-jam buat ngelakuin hobi, menggambar, belajar main musik. Tapi sekarang kalau kayak gitu, entah kenapa ada rasa nggak rela sama waktu yang di-spend. Karena karya itu kan cuman sekedar hobi yang nggak menghasilkan duit. Tapi jujur ini tuh agak toksik sih. Terus yang terakhir, kelima, ada perbedaan cara untuk menentukan arah. Dulu kan habis SD ya SMP, terus SMA atau SMK. Habis itu yang mau kuliah ya kuliah. Kalau sekarang apa coba? 21 tahun arahnya terdefinisi dengan jelas dari SD sampai lulus kuliah. Terus jeder, dilepas. Bingung habis ini mau ngapain? Tahun depan mau ngapain? Di kantor ini tuh mau berapa lama lagi? Mau resignnya kapan? Mau pindahnya kapan? Kita mesti tahu sendiri arah kita mau kemana, mau fokus kemana. Udah segitu aja. Semoga kita para orang-orang yang beranjak dewasa ini tetap waras, rezekinya melimpah, dan bisa tetap memberi ruang apresiasi ke sesama.